Bisa lambaikan tangan di atas kepalanya. Setiap kita bisa lalui hari-hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk masuk hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan, dan yang menghormati hadirat Tuhan. Kita percaya seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, pada waktu hati kita tertuju kepada Tuhan, hadiratnya ada di tempat ini, memberkati, memulihkan, menyembuhkan, menolong, menguatkan setiap kita. Amin. Saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita bawa sembah kita pagi ini buat Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu. Kaulah satu-satunya harapan kami Tuhan. Mari bawa sembah-Mu pagi ini, bagi Tuhan. Setiamu tak pernah berakhir dalam hidup setiap kami. Inilah syukur kami, inilah sembah kami. Kuduskan setiap kami pagi hari ini. Kami tidak luput dari dosa Tuhan. Mari kuasa darah Yesus menyucikan, mengampuni, menahirkan kehidupan kami. Sehingga pada waktu kami membawa pujian kami di hadirat-Mu, kami dapat merasakan kehadiran Tuhan yang menjamah hati-hati kami, memulihkan kami lebih lagi hari-hari ini. Karena Tuhan, kami dapat melihat tantangan yang ada di depan kami bukan tantangan-tantangan yang biasa Tuhan, tetapi kami percaya bersama Tuhan kami dapat lampaui semuanya, karena Engkau satu-satunya harapan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke depannya ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Jamah setiap hati yang haus akan hadirat-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap menyembah Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dialah satu-satunya andalan kita. Amin. Tidak ada apa-apa yang dapat kita banggakan dari diri kita. Kepandaian berlalu, harta berlalu, orang-orang mungkin backingan kita berlalu semuanya. Hanya yang tidak berlalu keintiman kita dengan Tuhan, dan Dia satu-satunya harapan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu.
satu-satunya yang bisa berlalu dari hidup kami itu, asal Engkau tetap ada bersama kami. Itulah sumber sukacita kami. Kami dapat melalui hari-hari ini Tuhan bukan karena kekuatan kami. Kami sadari kekuatan kami terbatas Tuhan, namun kami miliki Tuhan yang tak pernah terbatas. Bersamamu kami dapat melalui semuanya Tuhan. Bersamamu
Kami dapat melihat kehadiran-Mu nyata di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Biarlah hari-hari ini yang menjadi pusat penyembahan kami adalah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang tahu isi hati kami lebih dari siapapun di dunia ini. Biarlah hari-hari ini kami menjadi Kristen yang mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Karena tanpa kehadiran Tuhan, kami akan menjadi Kristen agamawi. Kristen yang biasa-biasa saja. Tetapi mari Tuhan, ubah cara pandang kami tentang Engkau. Ubah cara pandang kami tentang kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Itu yang terpenting Tuhan. Dan hari-hari ini kami mau membangun hubungan kami dengan Tuhan. Kami mau benahi mesbah pribadi kami, karena kami tahu kekuatan kami untuk melangkah 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan adalah di dalam hadirat Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami atau orang-orang yang kami andalkan sebagai backingan kami. Tetapi biarlah Tuhan yang menjadi backingan kami hari-hari ini. Karena kami dapat melihat, menyaksikan, merasakan bagaimana Allah membela orang-orang yang berlutut di hadirat-Mu. Pada waktu mereka bangkit berdiri Tuhan, mereka dapat merasakan Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Biarlah itu kami ada di dalamnya Tuhan. Kami hari-hari ini tidak lagi dan berhenti berdoa, Tuhan halaukan proses. Tetapi mari Tuhan proses setiap kami, sehingga kami kedapatan murni di hadapan Tuhan. Kami tahu tanda zaman ini tidak lama lagi Engkau datang ya Tuhan. Mari murnikan setiap kami. Karena pada waktu Engkau memurnikan, artinya Engkau mengasihi kami. Nyatakan rencana-Mu hari-hari ini lebih lagi bagi kami Tuhan. Karena bersama-Mu kami mampu melewati semuanya. Haleluya. Bapak Ibu sambil angkat tangan-Mu di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku
ada kemenangan. Bersama Tuhan pasti ada kekuatan. Karena kami ada dan bersama sumber yang dibutuhkan oleh semua manusia di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran pagi hari ini. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan, yuk kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih semangat lagi ya, kita mau memuji Tuhan ya Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangannya. Satu pujian besar dan layaklah Tuhan. Amin. Dan inspire buat kita, amin. Adakah yang tidak merasakan kebaikan Tuhan? Jangan angkat tangan. Tapi yang merasakan kasih penyertaan Tuhan, ya angkat jempolnya, nggak begini Bapak Ibu. Tinggi. Iya. Tuhan yang baik. Sungguh amat baik. Amin.
Sampai angkat 2 jempol tinggi buat Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya banyak kesaksian dari hidup kita karena pujian tadi. Amin. Banyak nggak? Banyak. Tapi karena waktu, biarkan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Sebelum dia bertugas akan menjalankan kolekte persembahan syukur Bapak Ibu, mari Bapak Ibu angkat di hadirat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Kami memiliki Tuhan yang ajaib. Kami memiliki Tuhan yang dahsyat lewat proses-proses yang secara daging tidak mengenakan Tuhan. Tapi kami katakan Tuhan tetap baik bagi kami. Karena itu Bapa, pada pagi hari ini kami mau membawa persembahan syukur kami. Mari Tuhan kuduskan setiap persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya yakin Allah tidak gagal dalam janjimu. Janjimu ya dan amin. Engkau akan memberkati lumbung-lumbung orang-orang yang menabur dengan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Itu janjimu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yang bertugas saya persilakan. Siapkan hati kita Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita bersatu hati. Terima kasih Tuhan.
kekuatan kami Tuhan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya ya Tuhan, Tuhan tuntun kehidupan kami, biar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Biar kiranya mata kami Tuhan selalu terpuji pada-Mu ya Allah. Menyenangkan
tanpa kami menyangkal diri kami dan tanpa kami memikul salib kami setiap hari, kami tidak bisa menyenangkan hati-Mu. Kami tidak bisa mentaati kehendak-Mu. Kami tidak bisa mentaati firman-Mu. Hanya melalui sangkal diri dan pikul saliblah kami bisa menyenangkan Engkau. Kami bisa menjadi pelaku firman. Oleh sebab itu pada pagi dan siang ini ya Bapa, kami mau duduk diam, membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Dan kami minta Roh Kudus yang menjadi guru agung bagi setiap kami, yang memberikan kepada setiap kami iluminasi, pengertian perenungan firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Oleh sebab itu ya Bapa, pakai dan urapi hamba-Mu saat ini. Kuduskan, sucikan hamba-Mu saat ini oleh kuasa darah Yesus. Sebab hamba sadar, hamba adalah manusia yang tidak layak, manusia yang hina dan hina, manusia yang masih banyak dosa dan kesalahan. Bapa, ampuni akan segala dosa-dosa dan kesalahan hamba-Mu, baik dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan, sengaja atau tidak sengaja. Mohon ampun Bapa akan dosa dan kesalahan ini. Kuduskan sekali lagi, layakkan oleh kuasa darah Yesus, sehingga hamba layak menjadi alat yang daripada Engkau. Urapi hamba-Mu Bapa, dengan pengurapan itulah Kau memberikan hikmat marifat buat hamba untuk menjelaskan akan 10 hukum dari hukum yang kedua ini. Sebab kami tahu Bapa, 10 hukum Allah ini adalah hukum moral yang harus menjadi bagian dalam hidup kami, yang harus terus mewarnai hidup kami setiap hari dimanapun kami berada. Demikian juga Bapa, ampuni akan segala dosa dan kesalahan jemaat-Mu di tempat ini. Kuduskan dan layakkan mereka juga, sehingga mereka layak menerima firman ini. Tutup bungkus pemberitaan firman ini Bapa oleh kuasa darah Yesus, sehingga benih-benih firman yang ditaburkan tidak akan dicuri oleh anasi roh jahat dalam bentuk apapun juga, tapi akan jatuh di tanah setiap hati kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Bapa, waktu ini punya-Mu. Roh Kudus, kuasai pribadi per pribadi, arahkan hati pikir dan konsentrasi kami, sehingga ketika kami duduk diam mendengar firman Tuhan, hati dan jiwa kami fokus, dan kami juga mau belajar, tunduk dan taat. Kami mau menghargai kehadiran-Mu di tempat ini, dan sebab kami beriman dan kami mempercayai Engkau ada dan hadir dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami menghormati Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Yang kasih dalam Tuhan, saya masih bawakan seri khotbah dari 10 perintah Allah atau 10 hukum Allah. Ya. Sekarang masuk ke hukum yang kedua. Ya. Masuk ke hukum yang kedua, yaitu ayat 4 sampai ayat ke-6. Hukum kedua ayat 4 sampai ke-6. Ini bicara mengenai jangan ada pada kita jangan kita membuat patung dan lain sebagainya, seperti itu. Dan yang seperti lalu saya katakan bahwa hukum pertama yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau kita tidak mengerti hukum yang pertama ini, hukum kedua sampai hukum ke-10 kita nggak akan ngerti. Karena ini kunci daripada masuk hukum kedua sampai ke-10, saudara. Dan konteks terakhir, tema terakhir di minggu lalu saya bawakan tentang 10 hukum yang pertama. Hukum pertama dari 10 hukum ini adalah mengenal Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar. Saudara, kalau kita tidak bisa mengenal Allah yang benar, kita nggak akan pernah bisa mengerti hukum kedua, ketiga sampai ke-10, saudara. Sebab kunci daripada hukum ini adalah ayat 3 ini, yaitu mengenal Allah yang benar, saudara. Itu menjadi pusat iman kita. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk, saudara, ke tema dari hukum kedua ini, benih berhala dalam Taman Eden atau Taman Firdaus. Topik ini sangat menarik dan memang saya gali ini dari firman Tuhan, saudara. Jadi sebetulnya apakah betul benih berhala itu ada di dalam Taman Eden?
Sedangkan saat itu ketika Adam dan Hawa hidup di Taman Eden atau Taman Firdaus, mereka hidup belum jatuh dalam dosa. Dan mereka hidup tuh menurut hitungan itu bisa jutaan tahun, bisa miliaran tahun, kita nggak tahu waktunya. Karena secara kronologis Musa tidak menulis. Karena apa yang ditulis dalam Kejadian pasal 1 itu, pasal 2, pasal 3 itu bicara hanya mengenai poin-poin penting yang Musa tulis. Tetapi kita nggak tahu berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, berapa miliar tahun bumi ini ada. Begitu saudara. Ya. Nah, jadi di Taman Eden apakah betul ada benih berhala? Sedangkan saat itu sekali lagi Adam dan Hawa betul belum jatuh dalam dosa. Nah, kita akan lihat nanti saudara, kapan benih berhala itu muncul, lahir di Taman Eden, di Taman Firdaus. Seperti itu saudara ya. Oke, lanjut. Nah, saudara, 10 perintah Allah itu yang seperti selalu saya ulang-ulang, itu berisi logos, etos, hupos, dan hukum, kasih, moral, dan relasi. Jadi ada 6 poin di dalam 10 hukum ini yang harus kita mengerti dan harus kita pahami, saudara. Kenapa saya katakan seperti ini, saudara? Kenapa saya tulis seperti ini, saudara? Sebab hidup kita adalah hidup yang identik dengan moral kekristenan, moral dari 10 hukum Allah ini, saudara. Dan itu pasti mewarnai hidup kita. Kalau kita betul Kristen sejati, kalau kita betul orang yang percaya kepada Kristus. Yang seperti lalu saya katakan, moral itu ada 2, saudara. Ada moral yang suci, ada moral yang profan, saudara. Dan itu saya sudah jelaskan di poin yang lalu, di khotbah yang lalu, saudara. Apa itu moral yang suci, apa itu moral profan. Moral suci ada tentu bicara tentang 10 hukum Allah ini, itu moral yang suci. Tapi moral yang profan ini bisa lebih baik daripada moral orang Kristen sebetulnya. Tapi moral orang Kristen harusnya kembali kepada 10 hukum ini. Sedangkan kalau kita baca dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan sampai ke kitab Wahyu, itu bagaimana tentang penjelasan penjabaran 10 hukum ini, saudara. Jadi Injil itu bicara inti 10 hukum ini juga. Sebagaimana juga bangsa Israel menafsirkan 10 hukum ini menjadi 613 hukum yang disebut adat istiadat. Demikian juga saudara dan saya hidup dalam perjanjian baru ini dalam anugerah. Kita hidup juga dalam 10 hukum yang sudah ditafsirkan dari kitab Injil, Matius, Markus, dan Kisah Rasul, dan semua kitab-kitab yang ada perjanjian baru itu adalah tafsiran penjabaran dari 10 hukum ini, saudara. Nah, maka dari itu logos, etos, dan hupos ini betapa pentingnya. Dan ini berhubungan dengan kasih, moral, dan relasi kita, saudara. Waktu itu saya sudah pernah jelaskan sebetulnya logos, etos, dan hupos. Tapi ini saya akan jelaskan secara singkat supaya saudara nangkep ya urutan perenungan ini. Pertama logos. Logos itu apa sih? Kita hanya tahu cuma logos itu berarti firman Tuhan. Kita bicara logos itu taunya Alkitab ini logos. Betul, ini logos. Ini firman. Yang tertulis itu logos. Tapi pemahaman logos yang lebih dalam lagi itu bicara mengenai intelektual rohani. Artinya bicara mengenai pengetahuan rohani, pengetahuan firman. Itu logos, saudara. Nah, pengetahuan firman ini atau intelektual rohani ini yang harus menjadi dasar kita berpikir secara rohani. Kita berpikir secara rohani. Berpikir secara rohani artinya kita harus kembali ke hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain, dan ada padaku. Artinya apa? Berpikir secara rohani artinya pusat rohani kita mengenal Allah yang benar secara utuh dan secara pengetahuan. Kita bisa mengenal Allah yang benar hanya melalui Alkitab ini, bukan dari yang lain. Dan Alkitab ini menjelaskan bagaimana Allah yang benar dan utuh itu. Waktu itu juga saya sudah jelaskan, banyak orang Kristen terjebak hanya mengenal Allah sebagian. Hanya satu sisi lagi dia tidak mau mengenal. Dia tidak mau belajar mengenal yang satu sisi yang tidak menyaman buat kedagingannya. Kita seringkali mau mengenal Allah dengan pengetahuan kita, menurut selera daging kita, menurut keinginan daging kita aja. Artinya apa? Kita hanya mengenal Allah yang separuh. Dan itu bukan dikatakan Allah yang sebenarnya. Artinya kita harus mengenal Allah seutuhnya dalam hidup kita. Dia Allah yang berdaulat. Apa pemahaman berdaulat? Kita harus ngerti, saudara. Ya, jangan cuma sebagian atau separuh kita mengenal Allah. Dan itu faktanya seringkali kita terjebak dengan itu. Terjebak dengan doa-doa kita, dengan pengharapan kita kepada Tuhan.
Kita hanya mau menjadikan Allah itu versi daripada kedagingan kita. Itu fakta dan nyata yang kita nggak bisa. Yang kadang-kadang itu kita terjebak di situ. Yang harusnya nggak boleh seperti itu. Sebab kalau kita berdoa, boleh nggak sih kita doa, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya? Boleh dan tidak salah dan tidak dosa. Tapi kita harus mengerti konteks dan konsep doa yang benar itu seperti apa. Saya sudah katakan ada dua konsep doa. Yang pertama adalah apa? Berilah kami pada hari makanan yang secukupnya, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 10 tahun. Saudara. Pemahaman kata secukupnya artinya apa? Kita percaya akan providensi Allah atau pemeliharaan dalam hidup kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Jadi artinya kita masuk ke ranah yang kedua, sisi kedua bahwa Allah berdaulat dalam hidup kita dan kita percaya Allah mengontrol hidup kita. Itu beri makan kami secukupnya. Lalu yang kedua apa? Biar kehendakmu yang jadi. Tapi kadang-kadang kita intervensinya adalah kehendak kita itu kita paksakan supaya Tuhan dengar doa kita. Artinya kita tidak mengenal Allah yang seutuhnya. Jadi pengetahuan tentang Allah itu sangat penting, saudara. Alkitab ditulis untuk menjelaskan firman Allah. Alkitab ditulis untuk menjelaskan identitas Allah. Alkitab ditulis untuk kita tahu isi hati Allah dalam hidup kita. Kalau saudara nggak pernah baca, nggak pernah belajar firman Tuhan, bagaimana sudah bisa mengerti identitas Allah yang seutuhnya? Alkitab begitu transparan tentang pribadi Allah. Seperti itu ya, saudara. Lalu yang kedua etos. Etos itu bicara etika yang berdiri di atas intelektual rohani. Kalau kita beretika, kita punya etika, kita punya sikap dan perbuatan, itu tentu kita harus berdiri di atas pengetahuan rohani, di atas firman Tuhan yang benar. Firman Tuhan yang benar itu menjadi parameter kita. Firman Tuhan yang benar itu menjadi kompas kita. Firman Tuhan yang benar itu adalah yang menjadi tuntunan hidup kita. Kita berjalan, kita beretika harus sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi di sini dikatakan etos itu etika berdiri di atas intelektual rohani, dan dalam etika itu tentu ada hukum. Yang tadi saya sudah jelaskan. Hukum bicara keadilan Allah. Dasarnya apa? Dasarnya kembali mengenal Allah yang benar. Jadi etos karena Allah yang benar. Etika karena kita mengenal Allah yang utuh. Seperti itu. Allah yang utuh juga kita mengenal firman yang utuh, bukan separuh-separuh, saudara. Bukan separuh-separuh. Kalau kita lihat di YouTube, di TikTok, saya lihat ada banyak pendeta-pendeta yang membuat kesembuhan ilahi salah. Saya katakan nggak salah. Tapi anehnya orang yang tidak seiman pun didoakan. Terima mujizat, terima. Bagi saya itu bukan mujizat dari Tuhan. Sebab mujizat dari Tuhan terjadi ketika dia percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dalam hatinya ada Yesus, ada firman. Nah kalau orang yang non-Kristen didoakan sembuh, saya yakin itu mujizat bukan dari Tuhan. Hati-hati, Mesias palsu banyak membuat mujizat seperti dikatakan di dalam Matius 24 ayat 24. Lalu selanjutnya saudara, Hupos. Hupos itu bicara apa sih? Hupos itu bicara mengenai roh kita yang suci. Kalau kita ini Kristen sejati, kita sudah ada Roh Kudus, sudah ada Roh Allah, sudah ada firman, sudah ada Tritunggal di dalam natur roh kita. Berarti roh kita ini sudah suci dan kudus. Ada soe, ada kehidupan kekal di dalam diri kita. Berarti kerajaan surga sesuai dengan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Kerajaan surga sudah hadir di dalam natur roh kita ini. Jadi kerajaan surga itu sudah ada di dalam natur roh kita. Hidup kekal soe itu sudah ada di dalam hidup kita. Kita sudah punya milik itu. Sehingga Paulus katakan di dalam kitab Filipi, kamu adalah warga negara kerajaan surga. Jadi warga negara surga bukan nanti mati masuk surga di sana baru punya KTP surga, tidak. Tapi saat ini pun status kita ada status yang memiliki kewarganegaraan surga. Itu natur kita yang suci dan kudus dan nggak bisa berbuat dosa lagi. Jadi natur roh kita ini nggak bisa berbuat dosa. Kita jatuh dalam dosa karena natur daging kita, bukan natur roh kita. Jadi kita berdosa bukan karena roh, tapi berdosa karena daging kita. Ini harus ngerti itu. Dalam hal ini saudara ya. Jadi Hupos itu roh kita yang suci. Jiwa dan tubuh itu yang berdosa. Jadi tubuh dan jiwa kita ini berdosa saudara. Jiwa bukan bagian dari roh. Jiwa bagian dari tubuh. Jiwa nempelnya di tubuh. Di dalam jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan. Itu jiwa. Dan jiwa satu-satunya pintu untuk menyatakan kehendak Allah yang ada di dalam natur roh kita, untuk menyatakan kehendak dosa hanya lewat satu pintu.
Jadi kalau nanti saudara dan saya meninggal, jiwa kita akan ikut dengan tubuh kita. Yang kembali roh kita. Nah, ada banyak ayat-ayat khususnya di kitab Mazmur tentang jiwa yang kekal. Ini pemahaman yang harus diluruskan. Artinya firman itu salah, bukan salah. Penulisan yang salah. Konsep pemikiran tentang manusia, penulis pentafsir ini salah. Bukan Alkitab yang salah. Karena dalam bahasa aslinya tidak ada seperti itu. Nah, betapa pentingnya kita belajar memiliki pengetahuan yang benar tentang firman sehingga kita tidak terjebak dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Jadi yang suci adalah natur roh kita. Kalau kita sudah dibarukan, kalau kita sudah bertobat, kalau kita hidup dalam Kristus, begitu saudara ya. Nah, jadi hukos itu artinya roh kita yang suci, jiwa dan tubuh yang berdosa ini berpeluang tiap saat jatuh dalam penyembahan berhala. Jadi gini saudara. Jiwa dan tubuh kita ini ya ada peluang untuk kita jatuh dalam penyembahan berhala. Termasuk saya, termasuk Pak Hendi, Pak Tono, Pak Yono, Bu Panjaitan, termasuk kita semua. Kita bisa jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Saudara jangan kira sudah enggak jatuh dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam penyembahan berhala. Karena jiwa dan tubuh kita ini masih ada sumber dosa. Nah, nanti saya jelaskan sesuai dengan yang ada di dalam Taman Firdaus seperti apa, bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Ya, jadi jiwa dan tubuh yang berdosa ini berpeluang tiap saat jatuh dalam penyembahan berhala. Dan harusnya kalau roh kita sudah pasti tunduk kepada kehendak Allah, karena apa? Sudah ada Roh Kudus di dalam natur roh kita. Sudah hadir di sini. Dan hidup kita dikatakan tubuh kita ini rumahnya tuh bait Allah. Kalau kita tahu bahwa tubuh kita bait Allah, berarti kita harus menundukkan diri terhadap otoritas firman Allah. Jadi artinya roh kita yang suci, jiwa dan tubuh kita yang masih berdosa, tetap kita harus dengan kehendak bebas kita harus terus bertekun menundukkan diri di bawah otoritas firman Tuhan. Itu menjadi bagian kita, saudara. Kita pernah kecewa, kita pernah kesal, kita pernah marah. Tapi ada Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk ayo jangan marah, jangan kecewa, jangan benci. Artinya apa? Kita harus ikutin firman Tuhan. Nah, itu artinya penundukan diri terhadap otoritas firman. Itu menjadi bagian kita karena ada kehendak bebas kita yang mengatur roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita ini bukan robot. Nangkap ya sampai sini ya. Ini bukan mata kuliah, saudara. Tapi salah satu termasuk antropologi Kristen dalam ilmu teologi, saudara. Tapi memang ini harus disampaikan, saudara. Bukan saya sok teologi, tidak, saudara. Tidak, saudara. Tapi rasanya udah cukup jelas dong ini bahasa Indonesia, saudara. Saya ngomong, ngedenger nggak sih? Dengar ya? Oke ya? Ya. Ngerti nggak? Nggak ngerti kebangetan, saudara. Ya, kebangetan nggak ngerti, saudara ya. Saya udah jelasin muter-muter, saudara. Ya, lanjut. Nah, kita masuk hukum kedua, saudara. Ayat 4-6 demikian firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, Allah yang benar dan seutuhnya, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak-bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ini ayat 4 sampai ayat 6. Sudah dikatakan kita jangan membuat patung dan lain sebagainya. Lalu apa hubungannya tadi yang saya katakan jiwa dan tubuh kita sebetulnya masih ada peluang kita jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Nah, nanti saya jelaskan juga. Itu berhubungan dengan imajinasi daripada jiwa kita.
Imajinasi yang muncul dari jiwa dan yang dipengaruhi oleh natur daging itu seringkali melahirkan pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian tentang Yesus yang asumtif. Yesus menurut versi kita. Kadang-kadang sudah hati-hati. Jiwa kita ini bisa melahirkan Mesias-Mesias masuk dalam hidup kita. Karena ketidakmengenali kita dengan benar akan pribadi Yesus yang seutuhnya. Bukankah seringkali kita banyak mendengar pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu maha kasih, betul, maha benar, betul, maha baik, betul. Tapi jangan cuma lihat satu sisi saja, saudara. Kan Tuhan katakan apa? Ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari. Seringkali itu yang kita nggak mau. Dan akhirnya imajinasi kita melahirkan versi Yesus yang palsu. Dan itu fakta, saudara. Ya, itu fakta yang harus kita terima, saudara. Karena fokusnya kepada imajinasi kita, Yesus baik, Yesus itu sebagai sosok yang sinterklas, saudara. Apakah betul Yesus memberkati? Betul. Yesus menolong? Betul. Yesus memberikan mukjizat? Betul. Tapi di satu sisi kita harus mengerti tentang berilah kepada kami pada hari makanan yang secukupnya. Bicara makanan yang secukupnya itu bukan bicara masalah makan nasi, makan roti, bukan itu maksudnya, saudara. Artinya di situ bicara mengenai kedaulatan Allah dalam hidup kita, bahwa Allah tetap kontrol hidup kita setiap hari dan Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Itu maksudnya berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Jadi memahami firman Tuhan, ada banyak penulisan-penulisan firman yang bicara mengenai antropomorfisis. Artinya apa? Dengan bahasa-bahasa manusia supaya kita ngerti maksud tujuannya apa. Begitu, saudara. Nah, kita balik lagi, saudara. Keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih sayang kepada beribu-ribu orang. Ini dalam pemahaman, dalam bahasa Indonesia bukan beribu-ribu, dalam bahasa aslinya itu bukan beribu-ribu orang. Tapi itu bicara generasi demi generasi. Kalau generasi demi generasi itu bisa bicara ratusan tahun, saudara. Berarti mulai dari saya, nanti generasi saya mungkin yang 100, 200, 300 tahun lagi itu bicara itu bukan beribu-ribu. Ini generasi demi generasi, itu dalam bahasa aslinya, saudara. Nah, ya, lanjut. Nah, kita akan mulai, saudara, dari poin ini, saudara. Ya, lanjut. Nah, kita akan mulai dari awal kejatuhan manusia dalam dosa dan lahirnya benih berhala dalam Taman Eden atau Taman Firdaus. Dan dosa menciptakan Allah yang palsu. Ini poin, saudara, ya. Kita mulai dari awal kejatuhan. Jadi dari ayat 4 hukum kedua ini sampai ayat ke-6, saya nggak langsung bicara ke 4 ayat 5 dan 6. Tapi saya akan bicara mengenai awal muasal penyembahan berhala itu terjadi di Taman Firdaus. Ini penting, saudara. Sebab ini akar daripada hubungan dengan ayat 4, 5 dan 6. Ini akarnya di sini, saudara. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 15. Saya nggak akan jabarkan, saudara, satu persatu terlalu lama, saudara. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 15 itu ada 8 dosa di dalam diri manusia. Ada 8 dosa di dalam diri manusia. Jadi kejatuhan Adam dan Hawa, ada 8 dosa yang mewarnai, yang menjadi milik saudara dan saya. Jadi kita ini punya mewarisi 8 dosa dari kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, salah satu 8 dosa itu adalah apa? Penyembahan berhala. Dan sekali lagi itu ada pada kita. Kapan saja kita bisa jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Kapan saja. Ya, tapi saya nggak bahas itunya, saudara, ya. Jadi penyembahan berhala pertama terjadi di Taman Eden saat Hawa mulai ada komunikasi dengan si ular tua atau iblis, dan iblis mengarahkan Hawa melihat, memperhatikan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6, bagaimana ketika itu terjadi diskusi sharing firman antara iblis dengan Hawa. Dan diskusi sharing firman iblis dengan Hawa ini bukan berjalan cuma 1-2 hari atau seminggu, tidak, saudara. Tapi ini menurut, jadi diperkirakan ini bicara mengenai
Mungkin ratusan tahun ini diskusi terjadi, saudara. Ratusan tahun ini terjadi. Kalau kita lihat ayat kita kayaknya cuma beberapa jam aja, enggak, saudara. Itu butuh waktu. Ada waktu yang jeda-jeda waktu yang terus terjadi. Ya, ada komunikasi terus saya selama begitu lamanya, saudara. Jadi itu bicara kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 6 tentang dari Kejadian pasal 3 seperti itu, saudara. Nah, jadi iblis mengarahkan dalam diskusi itu ya, iblis mengarahkan Hawa melihat dan memperhatikan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Diskusi terjadi itu. Jadi relasi itu penting, saudara. Hubungan itu penting, saudara. Relasi dengan keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak orang tua. Relasi dalam pelayanan, dalam jemaat dan lain sebagainya, dalam dunia usaha dan pekerjaan. Relasi itu penting, saudara. Tapi di dalam relasi itu kita harusnya berdiri di atas pemahaman pengenalan firman Tuhan yang benar. Tetap itu menjadi parameter kita, menjadi panduan kita dalam kita berrelasi terhadap siapapun juga. Sebab itu menjadi modal daripada etos kita, etika kita. Seperti itu. Ya, lanjut. Kejadian 3:6. Saya langsung ke ayat 6 ya, saudara ya. Dimulainya manusia memberontak. Ini sifat dosa dan jatuh dalam dosa. Dan ayat 6 ini akhir dari percakapan dengan si iblis. Jadi Hawa dan iblis ini bercakap-cakap selama mungkin ratusan tahun ya. Itu dari ayat 1 sampai ayat 6 aja, saudara. Selanjutnya nggak ada lagi percakapan. Tapi ayat 1 sampai 6 ini bagaimana iblis menaburkan doktrin-doktrin tentang penyesatan tentang bagaimana iblis seolah akan nanti menggantikan menjadi Mesias palsu dalam kehidupan Hawa. Dan bagaimana iblis juga percakapan dengan Hawa. Iblis banyak memanipulasi firman. Kalau sudah baca mulai dari ayat 1 dari Kejadian pasal 3 sampai ayat ke-5, bagaimana iblis memanipulasi firman. Ada yang dia tambah, ada yang dia kurang. Tapi saya nggak ada waktu untuk jelasin itu. Tapi nanti sudah baca sendiri. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5 sudah baca bagaimana percakapan itu terjadi dan bagaimana Hawa terjebak juga memanipulasi firman. Jadi iblis itu yang memulai memanipulasi firman. Lalu Hawa terjebak juga ikut memanipulasi firman. Nanti sudah baca ayat 1 sampai 5. Ya. Baca di rumah. Kalau sudah sempat, kalau nggak baca aja WA, saudara. Lanjut. Dosa pertama adalah menduakan Allah. Allah yang benar dan Allah yang palsu atau berhala. Jadi Kejadian pasal 3:6 firman Tuhan katakan demikian, saudara. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Ini ayat 6, saudara. Saya akan langsung jabarkan. Ayat 1 kata melihat, ya, perempuan itu melihat. Kata melihat di sini artinya memperhatikan setiap hari bersama si iblis. Dan si iblis setiap hari secara bertahap menaburkan benih dosa atau toksit rohani. Melihat itu artinya Hawa sudah mengerti dan memahami tentang buah itu melalui doktrin yang ditaburkan si iblis, baik untuk dimakan. Betapa merangsang Hawa nafsunya akan bisa memiliki bijaksana seperti Allah. Sedap kelihatannya, hatinya mulai bertarik. Jadi sudah begini, ya. Dikatakan pertama melihat. Di sini ketika ada Hawa melihat buah itu dan ketika dia berbicara, iblis selalu mengarahkan pandangan fokus Hawa kepada buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi ketika mereka diskusi dari ayat 1 sampai 5, iblis terus mengarahkan Hawa untuk melihat buah pengetahuan yang baik dan jahat, untuk memperhatikan fokus kepada buah itu, fokus kepada buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu setiap saat. Bukankah demikian juga, saudara? Kedagingan kita kadang-kadang ketika kita punya pergumulan apapun, kadang-kadang kedagingan kita membawa kita fokus kepada satu titik permasalahan kita, perseteruan kita, hubungan kita. Tapi ketika kita memandang itu dengan natur daging kita pasti jatuh dalam dosa. Karena tidak memandang dengan firman Tuhan. Yang tadi saya katakan, natur daging ini tetap masih ada sumber dosa. Tapi saudara jangan kaget. Sumber dosa yang ada di dalam diri saudara saya sudah tidak ada mautnya. Sebab maut sudah Tuhan tahu di kayu
Jadi kapanpun saudara mati tetap masuk surga. Karena natural kita suci, tapi itu bagi Kristen sejati, saudara. Kalau Kristen yang tidak sejati ya bablas, saudara. Ya. Nah, iblis mengarahkan Hawa untuk terus fokus melihat itu, dan dia secara bertahap menaburkan ya benih dosa atau toksit rohani. Jadi dalam obrolan itu iblis selalu memberikan pengertian bahwa kalau kamu makan buah ini, makan buah pengetahuan, kamu akan seperti Allah. Seperti Allah. Kita lihat selanjutnya. Melihat artinya Hawa sudah mengerti dan memahami tentang buah itu melalui doktrin yang ditaburkan si iblis. Jadi ketika dia melihat iblis terus menaburkan doktrin itu, terus memberikan toksit rohani, akhirnya lama-lama Hawa mengerti bahwa buah itu baik adanya, buah itu akan membuat dia bijaksana, buah itu akan membawa dia bisa mengenal yang baik dan yang jahat. Buah itu akan menjadikan dia seperti Allah. Itu yang ditaburkan oleh si iblis kepada Hawa. Nah, saudara, kalau kita juga sama, kalau kita punya permasalahan, punya apapun juga, punya persoalan, punya hubungan yang nggak bagus apa, tapi kalau kita fokus ke hal itu, kita akan jatuh dalam dosa. Kita akan terjebak di situ. Tadi dikatakan kan di dalam 3 poin tentang logos, etos, dan hupos. Hupos artinya apa? Kita seharusnya dengan kehendak bebas kita menundukkan kehendak daging kita, ke jiwa kita kepada otoritas firman. Itu bagian kita. Dan itu peranan rohani. Mau nggak kita menundukkan diri, jiwa kita dan kedagingan kita kepada otoritas firman? Itu bagian kita. Sudah ada Roh Kudus di dalam natural kita. Kita harus melibatkan Roh Kudus yang ada di dalam natural kita untuk kita, Roh Kudus tolong saya, bantu saya. Libatkan dia. Supaya ke jiwa kita dan kedagingan kita tunduk kepada otoritas firman. Sebab jujur jiwa dan daging kita ini nggak akan pernah mau tunduk pada firman. Nggak suka akan firman. Nggak taat sama firman. Jadi bagian daripada kehendak bebas kita lah yang mengontrol jiwa dan kedagingan kita tunduk kepada keinginan firman Tuhan. Dan tanpa kita bisa menyalipkan kedagingan kita, tanpa kita bisa menyangkal diri kita, kita nggak bisa menundukkan jiwa kita dan kedagingan kita kepada otoritas firman Tuhan. Nggak bisa. Tuhan udah kasih formulanya. Sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari. Itu formulanya. Itu konsepnya. Itu caranya bagaimana kita menundukkan kehendak bebas kedagingan kita, jiwa kita kepada otoritas firman. Tanpa kita sangkal diri dan tidak pikul salib, enggak akan bisa jiwa kita dan kedagingan kita tunduk kepada otoritas firman. Jadi melihat artinya Hawa sudah mengerti dan memahami tentang buah itu melalui doktrin yang ditaburkan si iblis. Baik untuk dimakan, betapa merangsangnya hawa nafsu hak daripada Hawa ini agar bisa memiliki bijaksana seperti menarik hati buah ini. Menarik hati karena setiap hari dia diskusi dengan iblis dan iblis selalu mengarahkan kepada buah ini. Ini bagus, ini buah ini enak, buah ini mantap, buah ini bla 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 bla. Lama-lama terdoktrin, saudara. Ya. Nah, lalu apa? Yang selanjutnya sedap kelihatannya, sedap kelihatannya, artinya mulai tertarik. Hatinya mulai jatuh hati terhadap buah itu. Hatinya mulai muncul ada keinginan untuk makan buah itu. Itu maksudnya sedap kelihatannya, ya. Oke, lanjut. Menarik hati. Nah, dalam bahasa Ibrani disebut itu camat. Bukan Pak Camat ya, saudara ya. Camat artinya afeksi palsu yang ada dalam jiwa. Jadi camat itu bicara mengenai afeksi palsu. Camat itu bicara mengenai kerohanian yang palsu. Itu camat artinya. Kerohanian palsu itu kadang-kadang ada pada dalam jiwa kita. Yang tadi saya katakan. Afeksi palsu itu bisa melahirkan adalah pemahaman-pemahaman rohani, tapi yang ujung-ujungnya salah. Yang tidak sesuai konsep firman. Kan bukankah ada banyak pengertian orang Kristen, saya udah jadi pelaku firman kok. Saya udah melayani. Saya udah bawa persembahan kepada Tuhan. Perpuluhan, persembahan umum,
Saya udah dukung pelayanan Tuhan kok. Saya udah terlibat di dalamnya kok. Saya udah berdoa dan lain sebagainya. Tapi kehidupannya, faktanya itu tidak ada di dalam dirinya. Nah itu artinya kerohanian yang palsu. Dari lahir dari afeksi palsu. Seperti itu saudara. Jadi menarik hati ini camat artinya afeksi palsu yang ada di dalam jiwa. Selera daging mulai muncul dan mendua hati antara perintah Allah atau perintah iblis. Tuhan katakan jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu akan mati. Ada dalam Kejadian 2:17. Tapi iblis katakan kamu tidak mati. Kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi Hawa lebih taat kepada siapa? Kepada iblis. Firman Tuhan diabaikan. Perintah Allah diabaikan. Bukankah juga itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Ampuni. Kita tahu, oh ya firman Tuhan harus mengampuni. Ya kan gitu. Tapi daging kita, oh no, enggak. Sakit, terlalu kecewa. Betul? Halo? Betul enggak? Saya kecewa, saya benci, saya enggak suka. Tapi kita tahu firman Tuhan bilang ampuni, berkati, doakan. Tapi jiwa kita, daging kita, oh no, enggak ada. Apa bedanya? Kita mau ikutin suara iblis yang ada di dalam bentuk daging kita atau suara Roh Kudus yang ada di dalam bentuk roh kita? Apa bedanya dengan Hawa? Lebih taat kepada siapa? Saudara, pergumulan memang kata mengampuni itu mudah diucapkan, mudah dibawa dalam doa, tapi untuk melakukannya itu sulit sekali. Sulit sekali. Saya pernah mengalami, saudara. Berapa tahun yang lalu, saudara. Lebih dari 15 tahun yang lalu saya mengalami. Bagaimana sahabat saya yang saya bantu. Ini bicara 15 tahun yang lalu, saudara. Sampai saya dibilang jahat dan lain sebagainya. Saya jujur kecewa, saya sakit hati. Tapi saya tahu firman, ampuni, doain, berkati. Gampang, enggak gampang. Enggak gampang. Maaf sudah, sampai hari ini pun sahabat saya masih punya hutang sama saya. Cukup gede nilainya, tapi saya masih sebutkan namanya. Kenapa? Nilainya enggak sampai hari ini. Ngampuni gampang. Iya, saya tahu ngampuni. Saya doain. Tapi fakta yang melihat orangnya empat. Loh ini saya loh. Ini bicara 15 tahun lalu ya. Sakit hati saya. Sakit. Itu salah. Saya berjuang. Itu pergumulan saya itu cukup lama. Mungkin 1 tahunan baru selesai, saudara. Saya bisa menyelesaikannya. Baru bisa 1 tahun lebih baru saya bisa rangkul dia. Lalu pikiran saya bisa hilang nggak? Memori mah nggak bisa hilang, saudara. Kecuali otak saudara komputer, tinggal di delete, beres, betul nggak? Otak mah nggak bisa, saudara. Masih inget, tapi seakan Tuhan saya udah selesai. Akhirnya saya bisa duduk bareng lagi. Walaupun saya duduk bareng pun saya inget, lu masih utang sama gua. Ingat itu mah nggak mungkin, saudara. Sama duit mah nggak lupa. Betul nggak? Nggak lupa. Tapi saya bilang Tuhan saya sudah selesai. Ada damai sejahtera sukacita saya buat Tuhan. Nah sekarang kita mau taat mana? Sebagaimana Hawa mau taati perintah Allah atau perintah daripada iblis? Tapi faktanya Hawa mengikuti perintah iblis. Dan menarik hati-hatinya menghambakan hidupnya pada yang menjadi hatinya tertanam atau benih berhala. Nah di sini di ayat 6 ini benih berhala sudah lahir, sudah muncul di dalam hati Hawa dan itu langsung transfer ke Adam. Jadi yang membuat dosa manusia jatuh dalam dosa perempuan malah laki sih. Halo, perempuan.
sebetulnya yang buat jatuh dalam dosa tetap Adam. Karena Adam itu sebagai kepala suami, dan Adam lah yang menerima perjanjian mandat budaya dari Allah. Ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 bagaimana perjanjian kerja atau perjanjian mandat budaya itu diberikan kepada Adam. Lalu Kejadian 2:17 pun tentang makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu pun diberikan kepada Adam, bukan kepada Hawa. Jadi perempuan jatuh dalam dosa karena makanya, halo ibu-ibu, nah mesti sayang suami. Ya bapak-bapak juga harus tahu, punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Ingat itu, sebab suami adalah raja, imam, dan nabi. Istri adalah penolong aja, ban serep penolong, bukan ban serep ini jangan negatif saudara ya. Artinya istri itu penolong, karena memang laki-laki itu perlu ditolong, perlu dibantu gitu. Ya, tapi saya nggak bicara mengenai itunya saudara ya. Jadi entah kelamaan khotbah saya, ini udah bersama 11 saudara. Ya. Jadi di ayat 6 ini benih berhala sudah ada di dalam diri Hawa. Ya, karena dia mentaati perintah kata mentaati perintah iblis untuk mengambil makanan buah itu. Itulah mulai ada benih berhala muncul di dalam diri Hawa. Lalu pertanyaannya, benih itu ada nggak pada kita? Ada. Karena kita dilahirkan dari benih Adam dan Hawa. Artinya apa? Kita mewarisi dosa waris. Di dalam dosa warisan ada dosa penyembahan berhala. Nanti sudah baca Roma pasal 5 ayat 12. Gak usah dibuka. Ya, saya juga pesimis, nggak akan dibaca kayaknya. Roma 5 ayat 12. Itu artinya benih dosa itu terus mengalir di dalam diri kita. Berarti sejak kita dilahirkan, warisan itu masih ada di dalam diri kita, di dalam nafsu daging. Jadi ada 3 dosa yang diwarisi oleh Adam dan Hawa. Ada 3 dosa. Pertama warisan, dosa warisan penyembahan berhala, atau dosa karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa warisan, dosa penyembahan berhala. Yang kedua dosa karena perbuatan kita, dan itu benihnya adalah dari warisan yang pertama. Yang ketiga adalah dosa yang tidak bisa kita hindari. Ini penyebabnya karena lingkungan dan lain sebagainya. Maka itu kata etos dan upos itu harus selalu menjadi pegangan kita, supaya kita tahu kita harus menundukkan diri kehidupan kita di bawah otoritas firman, dan itu kita lakukan setiap hari dalam hidup kita, bukan setiap bulan, bukan setiap minggu, setiap hari, setiap detik kita berperan dengan kedagingan kita. Ya, oke lanjut. Nah, yang ketiga pengertian akan bijaksana seperti Allah. Artinya gini. Di dalam ayat 6 itu kan buah itu akan memberikan pengertian di sini dalam bahasa asli akan artinya gini, kamu akan seperti Allah, kamu akan bijaksana seperti Allah. Saudara, untuk kita menjadi bijaksana, tentu ini menjadi kerinduan kita. Kata bijaksana itu bicara intelektual rohani, kata bijaksana juga bicara intelektual pengetahuan. Kita punya pendidikan, kita punya pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah pengetahuan yang sumbernya cuma 2. Dari Allah atau dari dosa. Pengetahuan cuma sumber dari 2. Bahwa pengetahuan apapun juga, baik pengetahuan ilmu kedokteran, ilmu sipil, ilmu apapun, itu sumbernya dari dua itu sumbernya. Kalau sudah baca nanti dalam Kejadian pasal 5, pasal 6, bagaimana keturunan daripada Kain itu melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa ada di dalamnya. Ya, seperti itu. Jadi kita akan bijaksana. Jadi Kejadian 3:5 firman Tuhan katakan demikian, saudara. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti apa? Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ayat 5 ini terakhir iblis berkata kepada Hawa, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan buah itu, kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kata menjadi seperti Allah ini menjadi keinginan daging kita. Pemahaman kata menjadi seperti Allah tentunya kalau kita jabarkan secara luas, ya,
itu pengertiannya bisa juga seperti kita ingin menjadi penguasa, kita ingin berkuasa, kita ingin mengatur ini dan itu, kita ikut intervensi dan lain sebagainya. Itu kata seperti apa? Ingin berkuasa, intinya ingin berkuasa. Ingin berkuasa. Ingin menguasai. Maka dari itu, di gereja, hati-hati saudara. Karena di gereja ada 3 roh yang mendominasi gereja. Dan itu biasanya selalu ada. Pertama apa? Intimidasi, dominasi, dan memaksakan kehendak. 3. Ini cara iblis bermanipulasi di gereja. Pertama, kalau di gereja ada orang yang mendominasi pelayanan, mengintimidasi ke pelayanan, memaksakan kehendaknya, itu adalah cara-cara iblis praktek dalam gereja. Dia bisa pakai siapa saja. Dia bisa pakai saya. Dia bisa pakai Pak Hendi. Dia bisa pakai Pak Yono, Pak Tono, Ibu Panjaitan. Dia bisa pakai kita semua. Hati-hati saudara. Karena keinginan daging kita, kalau kita mau jujur, karena kita sudah mewarisi dosa daripada penyembahan berhala, otomatis roh intimidasi, roh dominasi, roh memaksakan kehendak itu tetap ada di dalam diri kita. Nggak ada yang lepas. Kalau nanti sudah mau lepas, mati. Badan sudah masuk ke tanah. Baru itu selesai. Hati-hati saudara. Maka itu ada kata hupos, artinya selalu ada penundukan diri kepada otoritas firman. Itu bagian kita dan setiap hari kita lakukan itu, ya. Lalu, walau buah itu belum diambil tapi benih dosa sudah mulai mempengaruhi jiwa Hawa. Toksit rohani atau merusak kerohanian yang mengenal merusak kerohanian yang mengenal Allah yang benar menjadi Allah yang palsu. Lalu ia mengambil dari buah itu dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. 2 Korintus ayat 2 Korintus 11 ayat 3 firman Tuhan katakan demikian saudara. Tetapi aku takut kalau ini Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Tetapi aku takut kalau pikiran, dalam bahasa pikiran di sini adalah noema artinya pikiran yang jahat. Artinya gini, tetapi aku takut kalau pikiran jahatmu kamu disesatkan. Kata sesat ini di sini eksapatau artinya diperdaya seperti Hawa. Dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus sama seperti Hawa diperdayakan. Kata diperdayakan itu opis, artinya oleh ular tua, oleh ular itu dengan kelicikannya. Artinya Paulus mau menjelaskan dalam 2 Korintus 11 ayat 3, kita ini harus hati-hati saudara ya. Kita harus selalu waspada saudara, apalagi dengan pikiran kita. Sebab pikiran kita ini juga terkontaminasi dengan dosa. Karena pikiran adalah bagian daripada jiwa. Jadi betapa pentingnya pengetahuan firman yang benar. Tanpa pengetahuan firman yang benar, pikiran kita akan mudah dimanipulasi oleh dosa. Tapi ketika kita mengenal firman Tuhan yang benar, mengenal seutuhnya firman Tuhan, mengenal Allah seutuhnya, otomatis pengaruh dosa itu akan bisa kita perkecil, akan bisa kita tangkal dengan pengetahuan firman yang benar. Kalau pengetahuan firman kita nggak benar, pengetahuan firman kita cuma separuh, kita akan mudah disesatkan, mudah akan dimanipulasi. Oleh sebab itu betapa pentingnya belajar firman Tuhan. Di sini Jumat keempat ada PA, sok atuh hadir, gratis saudara. Cuman kasih persembahan mah wajar saudara ya. Betul nggak? Hadir, ikut PA, belajar firman. Ini kita masih bicara doktrin kristologi. Penting saudara, pengetahuan itu mengenal seutuhnya. Saya mau tanya satu hal saudara. Kalau saudara punya, pasti sebagian besar udah punya anak ya. Karena udah ibu-ibu semua saudara. Bapak-bapak. Anak kita sejak lahir kita nggak sekolahin saudara. Pokoknya sampai gede nggak sekolah. Kira-kira gimana? Kita punya nggak konsep pikiran kita seperti itu? Halo ibu-ibu, bapak-bapak. Enggak kan? Kita harus anak kita ke sekolah jadi orang pintar kan begitu? Betul nggak? Tujuannya apa? Supaya kita pintar punya pengetahuan, betul? Sama ini juga firman. Ini pengetahuan kebutuhan rohani kita. Kalau saudara cuma baca nggak pernah belajar, sudah akan mudah dimanipulasi oleh iblis.
Hati-hati saudara. Saya bukan memaksakan, enggak saudara. Saya bersyukur secara daging loh, saya daging loh. PA nggak ada yang hadir, lebih enak saya. Pulang, ya udah nggak pusing. Tapi ujian masih ada yang setia untuk PA saudara. Puji Tuhan. Bukan saya marah-marah enggak saudara. Maksudnya ngasih tahu, ayo penting nih belajar ini penting. Ya, penting. Anak kita sekolah sampai lulus kuliah, sampai jadi sarjana. Tujuannya anak kita biar pintar. Bisa nggak sekolah tapi pintar? Nggak bisa. Jadi betapa pentingnya kita mendidik anak-anak kita sekolah. Ya kayak anak Pak Hendi aja, 3-3-nya keluar negeri semua. Yang 2 ke Cina, ya kan? Iya nggak? Tapi kalau Riri ke Amerika setahu saya. Kalau saya ke Americano. Beda. Lebih tepat, lebih enak. Karena Americano itu kan pahit, kopi mantap sehat. Iya kan Americano kopi. Ya, jadi Paulus ingatkan jemaat di Korintus pasal 11 ayat 3, tetapi aku takut. Jadi Paulus ini begitu khawatir dengan jemaatnya. Paulus ini khawatir. Nah, saya di tempat ini, di sini saudara ya, bersama Pak Hedi, kita juga khawatir jemaat ini nggak mengenal Tuhan dengan benar. Ada kekhawatiran saudara. Jangan sampai gagal paham. Jangan sampai nggak ngerti. Dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk membawa jemaat mengenal Tuhan Ini kekhawatiran kita, saudara. Ya, saya mau jemaat ini semua pintar. Bahkan anak-anak muda, saya berharap lebih pintar dari saya. Harus lebih pintar dari saya. Dan harus ada penggantinya, saudara. Saya ini udah lakcap gawe. Tahu lakcap gawe? Udah 65 tahun. Firman Tuhan bilang 5 tahun lagi 70 mati. Kalau 70. Ya lebihnya ya semoga aja 80, tapi kalau 80 nggak mungkin saya khotbah pas begini, saudara. Iya kan? Nggak bisa. Jadi berarti butuh regenerasi. Dan saya berharap generasi di tempat ini, ayo belajar dengan benar. Belajar dengan benar. Gereja ini memang secara kuantitas kita butuh banyak. Kalau banyak jemaat kan banyak persembahan, saudara. Persembahan banyak bisa beli ruko sebelah, saudara. Persembahan banyak operasional gereja bisa lebih dijamin lagi, saudara. Tapi yang lebih penting adalah kualitas. Itu saya tetap inginkan jemaat ini berkualitas. Buat apa jemaat banyak tapi tidak berkualitas? Nggak ada artinya, saudara. Ya lanjut. Hah? Saya yakin hati jemaat semua bersorak-sorai. Karena habis gitu. Ya kan? Bersorak-sorai, saudara. Ya tapi kalau sudah bersorak-sorai, hati-hati, saudara. Tuhan lihat hati saudara. Loh iya benar. Saudara percaya nggak saya berdiri di sini menyampaikan isi hati Tuhan? Saudara percaya nggak saya berdiri di sini? Yang bicara itu bukan saya. Iya benar, saudara. Hati-hati, saudara. Hati-hati, saudara. Hormati harga firman Tuhan. Hormati dan harga firman Tuhan. Ini udah selesai, saudara. Ya. Nah nanti bulan depan saya akan masuk ke hukum yang kedua, bagian yang kedua, saudara ya. Satu hal sebelum saya tutup dan saya minta untuk pemusik maju ke depan adalah yang pertama, saudara, sebagai dalam hal hukum yang kedua ini, ya, ada satu hal yang saya mau sampaikan berhubungan dengan hukum yang kedua ini. Dikatakan dalam ayat yang ke-5-nya, dia adalah Allah yang pencemburu.
Berarti Allah itu tidak mau diduakan. Nah saudara, kalau Allah tidak mau diduakan, bagaimana dengan pasangan saudara suami istri? Mau nggak suami saudara punya 2 istri? Hah? Yakin? Yakin ya? Halo ibu-ibu, mau nggak suaminya punya 2 istri? Nah, berarti ibu-ibu setia normal. Bapak-bapak mau nggak punya istri kita punya suami 2? Enggak juga kan? Halo, bapak-bapak. Karena kalau bapak-bapak, kalau istri saya punya 2, berarti saya juga 2 dong. Kan biasanya pikiran bapak-bapak mah begitu, saudara. Beda sama pikiran perempuan. Tapi saudara tahu nggak? Itu hati Allah. Hati ibu-ibu itu hati Allah. Artinya apa? Allah nggak mau diduain. Makanya dia bilang, jangan kamu buat patung apa-apa bla bla bla. Aku adalah yang sembuh. Ya, oke. Saudara, kita akan persiapkan untuk kita masuk ke perjamuan kudus. Saudara. Kita akan nyanyikan satu lagu, saudara. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Dan saya undang juga untuk pelayan Tuhan maju ke depan untuk mempersiapkan diri. Saudara, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus dan sudah bertobat. Anak-anak jangan mengambil kata percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Itu bicara mengenai kita mengenal pusat iman kita, Yesus Kristus secara utuh, saudara. Bukan Yesus yang separuh, bukan Yesus yang versi kita. Itu kata percaya yang sebenarnya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, perjamuan kudus ini dikhususkan bagi mereka yang betul-betul mengenal Yesus secara pribadi dan utuh, bukan separuh, bukan Yesus yang asumtif. Seperti itu, saudara. Nah, saudara, sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini, saya akan berdoa. Karena firman Tuhan katakan setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang layak makan roti atau minum cawan Tuhan ini, ia berdosa. Dan cara yang tidak layak, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum cawan. Saya akan berdoa dan jemaat juga berdoa. Bapa, kami bersyukur di minggu pertama ini kembali kami akan duduk semeja sidangan dengan Engkau. Dan kami percaya
Engkau sendiri, Yesus Kristus sendiri, yang menjadi pusat iman kami, yang saat ini memimpin perjamuan kudus ini. Tuhan, Kau ada bersama kami. Dan Bapak percaya, lewat tangan pelayan-pelayan-Mu ini juga, Engkau membagikan roti dan anggur ini. Kami mau terima ini dengan iman. Tapi sebelum kami makan dan minum perjamuan ini, kami mau berdoa, Bapak ampunilah akan dosa dan kesalahan daripada hamba-Mu ini. Sengaja dan tidak sengaja ampuni Bapak. Hamba minta kuasa dari Yesus mengampuni dosa dan kesalahan hamba. Melayakkan hamba untuk minum, makan anggur perjamuan kudus. Demikian juga buat pelayan-pelayan Bapak. Ampuni salah dan dosa mereka. Kuasa darah Yesus mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Dan saat ini Engkau melayakkan pelayan-pelayan-Mu. Demikian juga seluruh jemaat di tempat ini Bapak. Bapak ampuni dosa dan kesalahan mereka, baik sengaja dan tidak sengaja. Kami minta pengampunan itu diberikan buat jemaat-Mu di tempat ini. Dan Bapak percaya kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus menguduskan dan melayakkan mereka, sehingga mereka boleh layak duduk semeja dengan Engkau. Kami akan masuk dalam perjamuan ini, dan kami percaya kuasa darah Yesus sudah melayakkan kami. Dalam nama Yesus kami akan sambut perjamuan ini. Amin. Kasih Allahku sungguhlah berbudi, hingga Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau yang aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memancah-mancahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Persekutuan dengan tubuh Kristus itu bicara firman. Bicara firman di sini adalah bicara mengenai otoritas firman. Artinya, roh, jiwa, dan tubuh kita, hidup kita, terus harus kita tundukkan di bawah otoritas firman setiap hari dalam hidup kita.
Saudara, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang cawan di tangan kanan, kita angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bicara darah Tuhan yang memeteraikan kita. Ini bicara mengenai apa? Ini bicara mengenai kita oleh darah Yesus dibenarkan. Oleh darah Yesus kita disucikan. Darah Yesus itu menyucikan dan membenarkan kita. Itu status yang Tuhan berikan buat kita. Kalau status yang sudah Tuhan berikan buat kita, artinya apa? Di hadapan Tuhan dan di hadapan para penguasa dunia ini, yaitu iblis dengan roh jahat. Mereka sudah tahu kita ini orang sudah dibenarkan dan kita orang sudah disucikan oleh darah Yesus. Dan itu status kita yang akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Saudara, kalau kita percaya itu, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Glory, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau beri kesempatan untuk kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami sudah dengar firman. Kami minta Roh Kudus tolong kami, memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, agar firman yang kami dengar, kami boleh pahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh pelajari kembali. Agar firman yang sudah ditaburkan ini betul-betul menjadi pohon iman yang akan memiliki buah 30, 60, 100 kali lipat. Kami tidak ingin keluar dari tempat ini firman yang sudah kami dengar daripada Engkau akan terbuang dengan sia-sia. Tapi kami ingin itu tertanam dalam hati kami, hidup dan menghidupi kerohanian kami. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi betul-betul menjadi satu nutrisi rohani dalam kehidupan kami. Makasih juga Bapa untuk perjamuan kudus ini. Engkau memberi kesempatan untuk kami duduk semeja dengan Engkau, makan roti dan anggur perjamuan. Dan kami tahu dalam perjamuan ini
kami diingatkan kembali bahwa hidup kami hidup terikat dengan perjanjian dengan Bapa di surga lewat Yesus Kristus yang menjadi pusat iman kami. Artinya kami adalah umat perjanjian, anak-anak perjanjian yang sudah pasti kami akan kembali bertemu Bapa di surga pada saat kematian tubuh tiba. Terima kasih Bapak untuk perjamuan ini. Kalau sebentar kami akan membawa persembahan perpuluh kepada Engkau. Bapa, inilah persepuluhan yang kami bawa kepada-Mu. Biarlah ini menjadi satu persembahan yang tidak cacat rohani, tapi menjadi satu persembahan yang memuliakan Engkau, persembahan yang mengagungkan Engkau. Sebab lewat persembahan-persembahan ini kami sadar ini bagian yang harus kami bagikan kepada Engkau, sebab Engkau sudah memberikan kami 90%-nya. Terima kasih Bapa. Kami bawa ini dengan sukacita dan kami percaya apa yang kami taburkan dalam persepuluhan ini, kami menabur pada tempat yang tepat, pada ladang yang tepat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, yang bertugas silakan. Segalanya yang kumiliki, semuanya kita pasti sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang bagi saya pagi ini paling tegas. Tapi mari kita belajar untuk menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Mengampuni aja susah loh. Benar kata Bapak Gembala, susah. Kita ucapkannya gampang, melakukan. Tapi dengan kekuatan Tuhan, saya percaya kita semua jemaat di tempat ini sanggup melakukan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengar atau melihat pengumuman untuk ibadah sepekan. Ya, hari Jumat di tempat ini jam 7 malam ada full. Ya, ibadah minggu depan, ibadah raya disertai ibadah sekolah minggu pukul 9. Ya, yang berulang tahun bulan September sampai hari ini Oktober tanggal 5 bisa maju ke depan. Biar Bapak Ibu mau didoakan. Ada? Yang ulang tahun bulan September sampai 5 Oktober. Ada? Ya, kalau ada maju. Jangan malu-malu, benar Om Alek. Maju. Ayo. Iya, satu aja. Oh iya Kak Dita. Ayo Kak. Iya, mari Pak. Saya minta Pak Hedi, Pak Yono, Pak, angkat kedua tangan kita. Kita arahkan jemaat kedua. Ini yang ulang tahun cuma 2-an masa? Siapa? Di atas. Siapa di sekolah minggu? Sebut aja namanya. Mending dipanggil dulu kali. Enggak. Sebut namanya. Marcelina ya? Ya udah kita sebut namanya ya. Ya bisa jemaat juga angkat tangannya kita. Bapak terima kasih
untuk usia yang kau tambahkan 1 tahun lagi, baik buat Ibu Yanti, Ibu Dita, maupun Ibu Marcelina. Hamba menyerahkan usia mereka ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hamba percaya di tahun-tahun yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, pemeliharaan-Mu lebih baik dan lebih indah lagi buat mereka. Hamba berdoa apa yang mereka rencanakan Bapa, apa yang mereka rencanakan ke depannya, Engkau berkati Bapa, dan Engkau wujudkan rencana mereka tentu sesuai kehendak rencana-Mu Bapa. Hamba menyerahkan Bapa, baik Ibu Yanti, Ibu Dita, dan Ibu Marcelina ke dalam tangan pemeliharaan. Hamba percaya mereka biji mata-Mu, mereka ada di hati-Mu, mereka sepenuhnya ada dalam tanggung jawab hidupnya. Dan keluarga mereka masing-masing, suami anak-anak mereka, hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga. Keluarga-keluarga ini sepenuhnya dalam pemeliharaan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Berkat daripada Abraham, Ishak dan Yakub menaungi dan mengiringi dan mewarnai hidup mereka setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Maka bila Mari angkat tangan saudara. Arahkan tetap mata rohani saudara kepada Tuhan Yesus. Buat berkat firman Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa, di mana Tuhan tetap menyertai saudara dan saya di tempat ini. Maka pada siang hari ini saudara-saudaraku, terimalah dengan iman. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terimalah kasih setia daripada Yesus Kristus. Penghiburan, pertolongan yang dengan kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya.
Bahkan Allah datang untuk kedua kalinya, menjemput saudara dan saya di tempat ini, di awan-awan bermain. Bahkan untuk selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.